Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Dwi Jayanti, nomor induk mahasiswa 1211. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktek selama 1 bulan di PT Indo-Japan Steel Center. Di sini saya mengambil judul penentuan harga pokok penjualan produk baja pada PT Indo-Japan Steel Center. PT Indo-Japan Steel Center merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2012 dan sekarang sudah berkembang di wilayah Kabupaten Karawang, yang dulunya mempunyai karyawan 40 orang kini telah mempunyai dari 91 karyawan. PT Indo-Japan produksi baja atau pemotongan baja per lembaran hingga per kilogram dan ton. Harga pokok penjualan yang dilakukan oleh perusahaan PT Indo-Japan Steel Center ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah efektif dalam pengerjaan. Hasil perhitungan dari perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik dan mengalami kenaikan dari hasil penjualan dan faktor harga pokok penjualannya. Cara perhitungannya pun menggunakan sistem yang sudah disiapkan dari perusahaan. Berdasarkan pemaparan di atas, pada kesempatan kerja praktek ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penentuan harga pokok penjualan produksi baja pada PT Indo-Japan Steel Center. Gambaran umum perusahaan. Berdirinya PT Indo-Japan Steel Center pada tanggal 7 Maret 2012 dan awal mula beroperasinya pada bulan Juli 2013. Kegiatan bisnis perusahaan tersebut menjual dan pemotongan produk baja. Berikut profil dari PT Indo-Japan. Nama perusahaannya PT Indo-Japan Steel Center, tanggal berdiri tanggal 7 Maret 2012, alamat kawasan industri Mitra Karawang, Jalan Mitra Raya 4 Blok 4, Parangmulia Ciampel, Parangmulia Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 4136. Jenis perusahaan manufacturing. Jumlah karyawan 91 orang, produk baja atau pemotongan baja. Gambaran umum perusahaan. Berdirinya PT Indo-Japan Steel Center pada tanggal 7 Maret 2012 dan awal mula beroperasinya pada bulan Juli 2013. Kegiatan bisnis perusahaan tersebut menjual dan pemotongan produk baja. Berikut profil dari PT Indo-Japan. Nama perusahaannya PT Indo-Japan Steel Center, tanggal berdiri tanggal 7 Maret 2012, alamat kawasan industri Mitra Karawang, Jalan Mitra Raya 4 Blok 4, Parangmulia Ciampel, Parangmulia Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 4136. Jenis perusahaan manufacturing. Jumlah karyawan 91 orang, produk baja atau pemotongan baja. Pustaka Penelitian Manajemen. Menurut Hasibuan tahun 2011 halaman 2, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian manajemen tersebut, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah sumber daya manusia yang dikelola oleh manajemen dan aktivitas kerja serta pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi maupun SDM agar mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Pengertian manajemen keuangan menurut Kamaluddin dan Ririn Indriani tahun 2012 halaman 1, manajemen keuangan adalah upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan serta mengalokasikan dana dengan secara efisien dalam perusahaan sebagai cara untuk mencapai sasaran bagi kekayaan pemegang saham. Berdasarkan pengertian manajemen tersebut, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen keuangan adalah perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah cara agar bisa mendapatkan pendanaan serta mengalokasikan dengan cara yang paling menguntungkan serta secara efisien. Pokok penjualan. Menurut Supriyono dalam Mikpal dan kawan-kawan tahun 2014,
halaman 149, harga pokok penjualan adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam bentuk kas yang dibayarkan atau nilai aktif olehnya. Menurut Sumarso, tahun 2010, halaman 183, harga pokok penjualan merupakan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang akan dijual. Berdasarkan pengertian harga pokok penjualan tersebut, maka dapat dibuat sintesan bahwa harga pokok penjualan adalah jumlah yang diukur dan dalam satuan uang dalam bentuk kas yang dibayarkan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang akan dijual. Tujuannya, harga pokok penjualan mempunyai tujuan, yaitu untuk memahami bagaimana cara pembuatan harga pokok penjualan, serta untuk mengetahui penerapan harga pokok penjualan pada PT Indojabr. Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian deskriptif dari research dan yang terkait dengan pelaksanaan KP. Dan kegiatan ini dilakukan di PT Indojabr Steel Center. Pembuatan artikel ini membutuhkan waktu selama 1 minggu. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan kerja KP. Dalam uraian tersebut terdapat tugas utama, yaitu mengenai akumulasi harga pokok penjualan bulan Desember 2019. Dalam uraian akumulasi tersebut terdapat ada persediaan awal bahan baku, yaitu totalnya $12.345.449 juta. Lalu persediaan akhir totalnya $12.750.197 juta. Lalu persediaan barang proses awal totalnya $6.744.700 juta. Persediaan barang proses akhir totalnya $3.678.472 juta. Persediaan barang akhir totalnya $3.676.472 juta. Untuk menghitung bahan bakunya totalnya jadi $2.276.894 juta. Menghitung total biaya produksinya yaitu $2.236.699 juta. Menghitung harga pokok produksinya jadi totalnya $8.917.274 juta. Jadi hasil dari harga pokok penjualan yaitu $24.951.322 juta. Jadi harga pokok penjualan di PT Indojabr Steel Center dalam bulan Desember sebesar $24.952.322 juta. Tugas pelaku yang pertama, mencatat data menggunakan Syntax Development. Syntax Development merupakan sistem perusahaan yang digunakan oleh accounting department untuk menginput sistem penjualan faktur pajak untuk melakukan transaksi otomatis seperti entry journal, entry voucher, entry pembayaran, dan jurnal. Juga menginput e-faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga, invoice. Invoice tagihan merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan, seringkali juga disebut sebagai nota pembayaran. Lalu ada permasalahan. Permasalahan yang ada di perusahaan Indojabr Steel Center tidak mempunyai permasalahan. Dalam mengerjakan perhitungan harga pokok penjualan, perusahaan tersebut memiliki beberapa kendala saja, seperti menginput data menggunakan sistem. Jika dalam pengisian tersebut ada kesalahan sedikit saja, maka harus mengulang kembali dan harus mempunyai ketelitian dalam mengerjakannya. Selain itu juga dari sistem atau aplikasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut ada sedikit kendala ketika mengerjakan KPP dan jaringan yang kurang mendukung. Selanjutnya, solusi. Manajemen keuangan pada perusahaan PT Indojabr Steel Center harus lebih teliti agar tidak mengalami kesalahan dari penginputan data harga pokok penjualan tersebut. Untuk sistem dari aplikasi, penulis memberikan solusi agar
Bagian pihak IT untuk mengecek setiap minggu agar tidak mengalami kendala pada saat mengerjakan dan tidak mengganggu ke bagian accounting agar tidak mengulang kembali pekerjaannya. Kesimpulan, PT Indojatan Sisanta berdiri sejak tahun 2012 dan memproduksi baja dengan biaya pembangunan 100 miliar. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan atau joint venture company yang akan bergerak menyediakan produk baja flat dan lembaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan baja para pabrikan otomotif di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan impor ekspor, dimulai dari penawaran produk kepada customer sampai dengan proses pengiriman barang kepada customer sudah sesuai dengan standar prosedur yang akan dipusatkan. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa harga pokok penjualan pada PT Indojatan Sisanta sudah berjalan dengan baik dan tidak mengalami kerugian dalam penjualan baja atau pemotongan baja, bahkan perusahaan tersebut mengalami keuntungan yang cukup baik. Berikutnya saran yang positif kepada perusahaan tersebut. Harga pokok penjualan yang dilakukan oleh perusahaan PT Indo-Japan Steel Center ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah efektif dalam pengerjaan. Hasil perhitungan dari perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik dan mengalami kenaikan dari hasil penjualan dan faktor harga pokok penjualannya. Cara perhitungannya pun sudah menggunakan sistem yang sudah disiapkan dari perusahaan. Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam sistemnya, perusahaan harus memperbaiki dalam sistemnya dan perlu adanya upgrade untuk sebuah sistem kerjanya seperti penggunaan sebuah aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada saat menginput data dan terjadi suatu permasalahan dalam aplikasi tersebut dan melemahnya jaringan internet. Berikut ada lampiran foto kegiatan pada saat melaksanakan kerja praktek. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.